Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema manajemen kurikulum. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Hari Karyono, BA, SPD, MPD, S1 jurusan Administrasi Pendidikan, IKIP PGRI Malang, S2 Prodi Manajemen Pendidikan, S3 Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan saya sendiri, Marola Vintia Kristi dengan NIM 218.145 sebagai moderator. Selanjutnya Madinatul Munawaroh dengan NIM 218.118. Dan yang terakhir Itsna Septiani Wicaksono dengan NIM 218.166. Poin-poin yang akan kita presentasikan ada 4, yaitu poin yang pertama, konsep dasar kurikulum, poin kedua, pengorganisasian kurikulum, poin ketiga, ketelaksanaan kurikulum, dan poin yang terakhir, poin keempat, pengembangan kurikulum. Konsep dasar kurikulum. 1. Pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurir, yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang atletik pada zaman Romawi kuno. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 2. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 3. Ruang lingkup, prinsip, dan fungsi manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu A. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. B. Demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. C. Kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. D. Efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen
kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Bahan pelajaran yang dipelajari siswa perlu dikemas dan diklarifikasi dalam bentuk desain kurikulum. Secara umum ada dua model organisasi kurikulum, di antaranya A. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. 1. Mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran yang terpisah-pisah ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kekayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari atau menemukan kembali dengan apa yang diperoleh dari generasi terdahulu, menurut S. Nasution 1986. Kekurangan pola mata pelajaran yang terpisah-pisah yaitu A. Bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari secara terpisah yang menggambarkan tidak ada hubungan antara materi satu dengan materi yang lainnya. B. Bahan pelajaran yang diberikan atau dipelajari siswa bersifat tidak aktual. Sedangkan untuk kelebihannya, A. Pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. B. Dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu, mudah diubah dan dikembangkan. 2. Mata pelajaran gabungan. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Kekurangan mata pelajaran gabungan yaitu A. Bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. B. Kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Sedangkan untuk kelebihannya, A. Bersifat kolerasi waktu sebatas beberapa mata pelajaran. B. Memberikan wawasan yang lebih luas dalam lingkup satu bidang studi. C. Menambah minat siswa berdasarkan kolerasi mata pelajaran yang sejenis. B. Kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Kurikulum ini cenderung lebih memandang bahwa dalam satu pokok bahasan harus terpadu atau integrate secara menyeluruh. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu. Pembelajaran yang mungkin banyak digunakan sebagai pemecahan masalah, metode proyek, pengajuan unit-unit, teaching, inquiry, discovery, dan pendekatan tematik yang dilakukan dalam pembelajaran kelompok maupun secara perorangan. Kekurangan kurikulum ini yaitu A. Ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. B. Kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. C. Memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Sedangkan untuk kelebihannya, A. Mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dan menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. B. Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. 1. Kurikulum inti atau core kurikulum. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. 2. Social function dan persistent situation. Social function merupakan bagian dari kurikulum terpadu. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. 3. Experience atau activity kurikulum. Pada kurikulum ini intinya yaitu siswa membuat dan melakukan kegiatan-kegiatan vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Ada 4 tipe pelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity kurikulum, di antaranya A.
construction of creative project, B. appreciation on enjoyment project, C. the problem project, D. the drill of specific project. Tata laksanaan kurikulum. Tata laksana kurikulum di sekolah merupakan kegiatan yang sangat penting di antara kegiatan-kegiatan administratif lainnya. Memahami dan mengenal berbagai aspek administrasi pendidikan di sekolah memang merupakan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap guru. Karena di samping tugas pokoknya sebagai pendidik, guru berfungsi pula sebagai administrator yang menyangkut ke tata laksanaan kurikulum. Pada kurikulum 1975 kita jumpai bahwa kurikulum pada garis besarnya terperinci dalam beberapa program pendidikan. 1. Program pendidikan umum, 2. Program pendidikan akademis, 3. Program pendidikan keterampilan. Komponen pelaksanaan kurikulum menurut Hanana Sujana pada 1988 memberi petunjuk bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yakni A. Proses belajar mengajar, B. Bimbingan menyeluruh, administrasi supervisi, D. Sarana kurikuler, E. Penilaian hasil belajar. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah hal yang dapat terjadi kapan saja, sesuai dengan kebutuhan pendidik pada setiap jenjang pendidikan. Perubahan kurikulum sendiri bertujuan untuk menyiapkan siswa atau peserta didik untuk menghadapi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Perkembangan kurikulum harus mampu mengantisipasi segala persoalan yang dihadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Umar Hamalik 2006, kurikulum juga memiliki dasar pengembangan yang harus diperhatikan dalam proses pengembangannya. Dasar-dasar pengembangan kurikulum tersebut adalah A. Kurikulum disusun mewujudkan sistem pendidikan nasional. B. Kurikulum pada jenjang pendidikan dikembangkan dengan pendekatan kemampuan. C. Kurikulum harus sesuai dengan ciri khas suatu pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. D. Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dikembangkan atas dasar standar nasional pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan. E. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik. F. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tuntunan pembangunan daerah maupun nasional serta mempertimbangkan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. G. Kurikulum pada semua jenjang pendidikan dikembangkan secara berdiversifikasi sesuai dengan tuntunan lingkungan dan budaya setempat. H. Kurikulum pada semua jenjang mencakup aspek spiritual, keagamaan, intelektualitas, watak konsep diri, keterampilan belajar, kewirausahaan, keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat, pola pikir, pola hidup sehat, estetika, dan rasa kebangsaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. A. Pendidikan tinggi. Kurikulum minimal mendapatkan 2 pengaruh dari pendidikan di perguruan tinggi, yaitu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi dan pendidikan guru yang umumnya dilaksanakan di perguruan tinggi, sehingga akan mempengaruhi kompetensi guru yang dihasilkan. B. Masyarakat. Pendidikan adalah bagian dari masyarakat. Pendidikan dilaksanakan untuk menyiapkan peserta didik dalam bermasyarakat. Setelah selesai menempuh pendidikan formal maupun belum selesai menempuh pendidikan formal, peserta didik akan kembali ke masyarakat. Dalam proses ini, pendidikan harus bisa menjaga agar peserta didik tetap baik dan bermasyarakat. Oleh karena itu, kondisi atau lingkungan masyarakat akan sangat mempengaruhi kebijakan pengembangan kurikulum yang dilakukan. C. Sistem nilai. Dalam pendidikan tidak akan lepas dengan sistem nilai dan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah harus bisa menjaga agar sistem tersebut tidak semakin luntur di kalangan peserta didik maupun pendidik. Nilai dan norma yang ada juga mempengaruhi perkembangan kurikulum, karena kurikulum hendaknya mencerminkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian diintegrasikan dalam sebuah kurikulum. Kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini adalah kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Konsep dasar kurikulum adalah kurikulum sebagai bidang studi membentuk suatu teori, yaitu teori kurikulum. Konsep kurikulum dapat ditinjau dalam 4 dimensi, yaitu A. Kurikulum sebagai ide, B. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, C. Kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, D. Yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, di antaranya berkaitan dengan ruang lingkup skop, urutan bahan sequence, kontinuitas keseimbangan, dan keterpaduan integrated. Pengembangan kurikulum adalah proses yang dinamik sehingga dapat merespon terhadap tuntutan perubahan struktural pemerintahan, perkembangan ilmu dan teknologi, maupun globalisasi yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi tuntutan masa sekarang maupun yang akan datang. Pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh faktor pendidikan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.